Hai pemirsa Pesona Indonesia. Apakah Anda merupakan salah satu pemburu tempat wisata unik di Indonesia yang sedang hits dan memiliki pemandangan indah? Saat ini, saya akan membawa pemirsa di rumah untuk berwisata di Kabupaten Biak Numfor yang memiliki sejumlah surga tersembunyi. Pulau Biak menjadi surga tersembunyi bagi para wisatawan yang ingin datang menikmati beragam pesona yang ditawarkan. Mulai dari sejarah, budaya, wisata alam hingga kuliner unggulan dari sektor perikanan lautnya. Dan mengawali perjalanan saya di pulau ini, saya ingin mengajak Anda mengeksplor sebuah lokasi bersejarah peninggalan masa Perang Dunia Kedua yang konon katanya menjadi lokasi dengan dampak terparah pasca perang tersebut. Kota Biak sebagai salah satu kota bersejarah pada masa Perang Dunia Kedua memiliki banyak peninggalan yang menggoreskan betapa kelamnya perjuangan para pahlawan. Menjadi saksi bisu sebagai medan pertempuran Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Sekutu, tak heran banyak peninggalan perang berada di pulau ini. Salah satunya adalah Goa Binsari yang terletak di pinggiran kota Biak. Goa yang tercipta secara alami ini menjadi tempat persembunyian pusat logistik dan pertahanan tentara Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Hingga pada tahun 1944, di bawah komando Jenderal MacArthur, Sekutu menjatuhkan bom dan menewaskan 3.000 pasukan tentara Jepang. Itulah mengapa di goa ini terdapat sisa-sisa mortir peluru, senjata, hingga bangkai mobil yang menjadi bukti dahsyatnya penyerangan di Goa Binsari. Bahkan, tulang belulang tentara Jepang yang terkubur hidup-hidup pun terdapat di goa ini dan telah dipindahkan di Monumen Perang Dunia Kedua yang dibangun pemerintah pada tahun 1994. Pada masa Perang Dunia Kedua, goa ini dijadikan tentara Jepang sebagai tempat persembunyian mereka. Di sini, tempat di mana saya berdiri saat ini, ribuan tentara Jepang tewas, tertimbun runtuhan goa akibat serangan bom Sekutu. Dan bisa dilihat di atas sana ada lubang besar. Ini adalah bukti nyata betapa besar dan dahsyatnya serangan bom Sekutu tersebut.
Sebagai wujud perlindungan aset bersejarah yang terdapat di Kota Biak, monumen yang dibangun di pantai Desa Parai antara Mokmer dan Bosnik menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke kota ini. Dengan jarak sekitar 3 km dari Goa Binsari, Monumen Perang Dunia Kedua dapat diakses dengan mudah. Dibangun pada 24 Maret tahun 1994 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jepang, di bagian utama monumen ini terdapat tembok yang dibuat sedikit melengkung dengan tulisan aksara Jepang. Sementara pada bagian dalam monumen ini dihiasi dengan sejumlah ornamen dan peninggalan Perang Dunia Kedua yang berhasil dikumpulkan. Bendera Jepang, sejumlah foto-foto tentara Jepang, serta abu kremasi jenazah tentara Jepang yang tewas pada pertempuran Perang Dunia Kedua turut menghiasi dan mengisi monumen ini. Sejarah yang terjadi di Kota Biak ini mengingatkan umat manusia tentang kejamnya perang dengan segala akibat yang ditimbulkan. Hal ini menjadi pengingat bagi umat manusia betapa perang sangat menyengsarakan dan jangan sampai terulang kembali. Biak Numfor yang masuk dalam kawasan Teluk Cendrawasih dan berseberangan langsung dengan Samudra Pasifik menjadikan pulau ini memiliki keindahan alam yang masih alami dan jarang terjamah. Sejumlah destinasi wisata yang mulai trending akhir-akhir ini membawa langkah kaki saya menuju sebuah kawasan wisata di utara Pulau Biak. Satu jam perjalanan yang saya tempuh menuju pantai Batu Pica tak membuat saya lelah untuk mencari surga tersembunyi di Kabupaten Biak Numfor. Pepohonan rindang dan deretan batu karang yang teguh bahkan menonjolkan keindahannya sendiri. Disambut derunya ombak dan angin yang membelai pepohonan serta aroma laut yang khas, tujuan saya akhirnya memberikan kesan luar biasa bagi para traveler yang mendambakan kedamaian dari alam semesta. Pantai Batu Pica merupakan satu dari sekian surga tersembunyi yang ada di Pulau Biak. Deburan ombak bagai irama alam yang menghantam tebing pantai, layaknya pertunjukan spektakuler dalam perjalanan saya kali ini. Inilah mengapa pantai ini dinamakan Pantai Batu Pica, karena arti kata pica dalam bahasa Biak adalah pecah. Pecahan ombak yang menyembur di dinding batu karang ini terbentuk karena gelombang laut menghempas dinding batu karang landai yang datar dan memanjang, sehingga air laut yang dihasilkan dari gelombang yang menghempas dan menutupi batu tersebut akan kembali ke laut dan tampak seperti semburan air dalam sebuah pertunjukan yang memukau. Pasir yang putih, kilau air laut yang terbawa dari aliran yang masuk melalui celah batu karang menjadikan tempat ini layak disebut sebagai salah satu surga tersembunyi di Pulau Biak. Tidak ingin membuang waktu hanya menikmati keindahan pantai ini. Saatnya saya beranjak melanjutkan perjalanan mengeksplor tempat wisata lainnya. Objek wisata air terjun memang mampu menghipnotis siapapun. Menyusuri jalan sekitar 100 meter dari jalan utama,
Saya disambut lembutnya suara gemericik air dan dinginnya udara di sekitar air terjun Karmon. Indahnya aliran air yang deras, jernih dan menenangkan dengan dikelilingi pepohonan yang asri menjadi alasan banyak orang menyukai air terjun. Hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 10 menit, saya tiba di kawasan air terjun Karmon yang berada di Kampung Karmon, Distrik Yawosi, Biak Utara. Dengan tinggi sekitar 20 meter, air terjun ini mengalirkan air ke sungai di bawahnya. Sungguh, Biak adalah surga bagi sejumlah tempat wisata yang belum banyak terjamah oleh orang luar. Sehingga menciptakan kealamian yang dapat tersimpan dalam memori ingatan kita. Pesona Indonesia. Selamat pagi Pulau Biak. Saya sudah tidak sabar untuk melanjutkan perjalanan mengeksplor pulau ini. Ternyata jalan-jalan di sekitar kolam ini ya sangat memanjakan mata. Di depan sudah ada laut biru yang begitu luas. Pemandangan yang begitu asri, udara yang segar, dan kalau sarapan pagi sambil menikmati pemandangan indah begini ya, benar-benar bikin betah. Wah, indah sekali pemandangan yang ada di sini. Tidak hanya terkenal dengan wisata, Biak juga memiliki potensi alam, yaitu kekayaan hasil lautnya. Nantinya, saya akan mengunjungi tempat pelelangan ikan terbesar yang ada di pulau ini untuk melihat hasil laut apa saja yang ada di sana. Sebelum mengunjungi tempat pelelangan ikan terbesar yang ada di pulau ini, saya menyempatkan diri untuk menikmati keindahan hutan mangrove yang lokasinya masih berada dalam kawasan Biak Timur. Tempat wisata hutan mangrove mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Namun nyatanya menawarkan keindahan yang luar biasa dan tak kalah dengan tempat wisata lainnya. Hutan mangrove Ruar yang berada di Biak Timur dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota, dibangun pemerintah sebagai sarana ekowisata di bawah pengawasan Kantor Kesatuan Pemangku Hutan Lindung Biak Supyori bersama masyarakat adat.
Memasuki lokasi hutan mangrove yang khas dengan aromanya, Anda bisa berjalan di sepanjang jembatan yang memanjang membelah pepohonan mangrove. Dengan biaya masuk sebesar Rp10.000 per orang, lokasi wisata ini menawarkan perpaduan alam yang nampak asri. Biak, bila ingat akan kembali. Inilah singkatan dari rangkaian nama kota Biak yang dibuat agar para pengunjung dapat kembali ke kota ini di lain waktu. Menapaki jembatan yang dibuat sepanjang hutan bakau ini, terdapat pula gazebo atau pondok bagi para pengunjung untuk sekedar melepas lelah. Dikenal sebagai negara kepulauan, tak heran jika Indonesia memiliki begitu banyak pantai indah yang masih belum diketahui banyak orang. Pantai Bosnik merupakan tujuan saya selanjutnya. Selain panorama alam yang ditawarkan, tak jauh dari sini terdapat juga lokasi tempat pelelangan ikan terbesar yang ada di pulau ini. Tempat ini menjual beragam jenis hasil perikanan laut dari masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Soal harga, tak perlu khawatir pemirsa. Beragam jenis hasil laut yang dijual di sini ramah di kantong kok. Bayangkan saja, Anda bisa mendapatkan ikan segar dengan harga yang terjangkau. Tuh, lihat saja pemirsa, betapa besar dan segarnya hasil perikanan laut di Pulau Biak ini. Mama, selamat pagi. Wis, ikan banyak ya Mama ya. Ini ikan apa saja nih, Ma? Ini ikan apa? Samandar. Samandar ya. Ya, ada gurita juga. Ya pemirsa, ini adalah salah satu hasil laut yang sering dibeli oleh masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang datang di pulau ini. Dan oleh masyarakat setempat, gurita ini disebut juga dengan nama kombrov. Kombrov tuh Mama toh? Bahasa Biak toh? Oke, saya mau yang ini aja Mama, yang sudah diasapi satu. Oke. Biasanya, pengunjung atau wisatawan yang datang ke Bosnik membeli ikan-ikan segar ini sebagai buah tangan ketika pulang ke daerah masing-masing. Dengan cara dibekukan, ikan-ikan ini pun siap dijadikan buah tangan untuk keluarga tercinta. Kehidupan adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Seperti juga dengan yang hidup, kematian adalah sebuah kehormatan yang diterima kita sebagai manusia. Dan bagaimanakah jika kita membicarakan kematian dan tradisinya di kuburan tua Kampung Patwa, Biak? Mendengar dan membaca tentang wisata kuburan tua Kampung Patwa membuat saya penasaran dan sangat tertarik. Dan ini menjadi tempat terakhir saya dalam mengeksplor Pulau Biak. Perjalanan menuju ke Kampung Patwa berjarak 1 jam jika berangkat dari Pantai Bosnik. Untuk menuju ke lokasi kuburan tua Patwa, saya harus menuruni 300 anak tangga dengan kemiringan sekitar 25 sampai 35 derajat.
Sekali lagi, saya takjub melihat keindahan alam yang ada di depan saya. Tebing-tebing yang menjulang tinggi ini seakan menjaga mereka yang sedang beristirahat. Patwa, yang dalam bahasa Biak disebut sebagai kurungan, karena kampung Patwa ini terletak di antara dua tanjung yang jika air laut pasang, maka kampung ini akan terkurung. Sama seperti distrik-distrik yang lain, kondisi wilayah di kampung Patwa berbatu kapur. Terdapat 3 tebing batu kapur di daerah pantai Patwa. Di mana 2 di antaranya digunakan sebagai makam pada masa prasejarah yang masih ada hingga sekarang. Bagi pengunjung yang ingin berkeliling, tersedia perahu yang akan mengantarkan Anda. Anda dapat menikmati keindahan yang ada di wisata kuburan tua Kampung Patwa ini. Tebing-tebing ini adalah makam dari leluhur masyarakat Kampung Patwa. Uniknya, jenazah tidak langsung dikubur atau dimakamkan di atas tebing, tetapi sebelumnya diletakkan di para-para yang dibangun di atas laut, kemudian disiram dengan air laut sampai kulit dan dagingnya terlepas dan meninggalkan tulang. Dan tulang-tulang inilah yang diletakkan di dalam peti, kemudian dikuburkan atau diletakkan di atas tebing-tebing ini. Tradisi pemakaman ini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Kampung Patwa, dan akhirnya tidak diteruskan lagi sejak Injil masuk di pulau ini. Akan tetapi, masyarakat Kampung Patwa secara turun-temurun tetap menjaga dan melestarikan kuburan para leluhurnya. Perjalanan saya mengelilingi Pulau Biak berakhir di sini. Pengalaman yang sungguh menakjubkan membuat saya sadar bahwa Indonesia sangatlah kaya. Keindahan Pulau Biak ini akan selalu saya ingat, dan bila ingat, pasti akan kembali.